Selamatlah, selamatlah jiwaku. Kendati pun susah terus menekan, dan iblis kerap menyerbu, Tuhanku mendidik anaknya tetap. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamatlah jiwaku. Selamatlah, selamatlah jiwaku. Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Mari kita mau masuk di dalam acara doa pagi pada pagi hari ini. Namun sebelumnya, marilah kita mau berdoa terlebih dahulu. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Tuhan atas kemurahan dan berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami, sehingga pada saat pagi hari ini kami boleh bangun dengan kesehatan, dengan berkat yang Tuhan sudah sediakan buat kami. Kiranya Tuhan juga menyertai di dalam kami mendengarkan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kiranya Tuhan juga akan mau tolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya, supaya apa yang disampaikan oleh hamba-Mu ini boleh berkenan di hadirat Tuhan, dan juga kiranya Roh Kudus sendiri yang mau menolong, sehingga menjadi berkat bagi semua yang mendengarkannya. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan Tuhan acara doa pagi pada saat pagi hari ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, tema pada saat doa pagi hari ini adalah pertolonganku datang dari Tuhan. Nats bacaan saya ambil dari Mazmur pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu kiranya turun atas umat-Mu. Selah. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kurang lebih 2 minggu yang lalu kami mengalami sebuah peristiwa. Maksudnya adalah di dalam keluarga kami. Pada saat itu kami barusan pulang dari luar kota sekitar jam 11. Baru aja sampai masuk ke rumah, saya diberitahu di telepon bahwa anak saya kecelakaan. Pada saat itu saya hanya memohon pertolongan sama Tuhan, dan saya percaya Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau dilihat dari posisi motor, kalau saya bercerita dengan saudara saya yang ada di Jakarta, saudara saya juga bilang, wah serem ya. Karena posisinya adalah
roda depan itu pecah dan lepas dari as rodanya, sehingga ada terpikir bahwa pengendara atau anak saya itu akan terpelanting. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tapi sungguh Allah sungguh amat baik, menolong dan menyertai kepada anak saya, sehingga anak saya baik-baik saja, ya ada lecet ya. Terus juga kami bawa ke rumah sakit. Waktu itu rumah sakit Sinar Kasih, dan ternyata di sana dinyatakan bahwa tidak ada yang serius di dalam kecelakaan atau pada tubuhnya. Bapak Ibu, saya jadi teringat akan kejadian atau cerita di dalam Alkitab, yaitu yang dialami oleh anak Salomo, yaitu Yosafat. Yaitu kalau Bapak Ibu mau baca cerita ini adalah dari 2 Tawarikh pasal 20 ayat 1 sampai 30. Di situ Yosafat setelah Salomo meninggal, terus Yosafat menjadi raja menggantikannya, dan Yosafat dia memimpin Yehuda. Karena waktu itu Israel terbagi menjadi 2, yaitu Israel Utara dan Israel Selatan. Dan ini Yosafat memimpin Yehuda atau Israel Selatan. Nah, pada waktu itu Yosafat mendengar berita pada waktu itu ada negara yang besar, yaitu Moab, Amon, dan Meuvin itu mau menyerang kerajaan Yehuda. Nah, pada saat itu Yosafat dia langsung minta pertolongan kepada Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca di dalam ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa Yosafat dia mencari Tuhan, minta pertolongan kepada Tuhan. Lalu bukan hanya itu saja, Yosafat juga memberitahukan kepada seluruh rakyat yang ada di Yehuda untuk juga minta mohon pertolongan yang datangnya dari Tuhan. Nah, singkat cerita, apa yang terjadi? Pada waktu bangsa Moab itu datang untuk menyerang bangsa Yehuda pada waktu itu, Yosafat bersiap. Dan pada saat itu ada pemuka agama atau imam yang waktu itu dia menyarankan bahwa supaya para paduan suara itu menyanyikan lagu. Nah, ini sebuah cerita yang sungguh menjadikan saya juga wah, ini betul-betul Allah turut bekerja. Pada saat itu paduan suara dinyanyikan, musuh-musuh daripada Yehuda yang mau menyerang Yehuda itu dia kocar-kacir, dia malah saling berantem sendiri, sehingga pada waktu itu Yehuda menang. Ya, nah disitulah letak bahwa Yosafat pada saat itu berserah kepada Allah, dan Allah menolong, Allah turut bekerja. Di situ Yosafat memuji Tuhan melalui paduan suara. Allah yang menolong, Allah yang membela kepada bangsa Yehuda. Nah, pada saat itu pun setelah kami
memeriksakan anak saya ke rumah sakit Sinar Kasih, dinyatakan bahwa wah, ini harus di ronsen. Saya juga tanya sama dokternya apakah perlu di ronsen karena ada beberapa tempat baik tangan maupun pinggulnya itu terasa sakit. Tapi dokter bilang oh enggak perlu. Ya, disitulah saya merasakan bahwa Allah turut bekerja. Kemudian setelah kami pergi dan melihat kondisi daripada kendaraan tersebut, saya juga merasakan wah, sangat luar biasa Allah turut bekerja di dalam pada saat kejadian itu. Ya, tidak hanya itu. Waktu itu anaknya saya melihat yang lawan daripada kecelakaan anak saya itu pun dia lecet-lecet ya, karena dia dibawa ke sebuah puskesmas tapi dia masih bisa berjalan, dan itu saya merasakan bahwa wah, Tuhan sungguh melindungi. Nah, disitulah saya boleh merasakan bahwa Allah menolong dan menyertai setiap kita semua yang minta pertolongan kepada Tuhan, berseru Tuhan ada bersama dan membela kita. Nah, tanpa menjadikan sebuah pemikiran di dalam pikiran saya, ternyata lawan daripada anak saya ini orang tuanya datang. Langsung saya juga tidak disangka ya, orang tua itu pun dia ikut terlibat, maksudnya ikut merasakan wah, bagaimana kondisi daripada anak saya. Saya bilang oh, baik saja kok, enggak apa-apa. Tapi dia tetap aja udah, ini nanti kendaraan atau motor yang dikendarai biar diberesi. Terus dia juga bilang saya bantu ya. Nah, ini juga sebuah pertolongan yang Tuhan sungguh sediakan di dalam kejadian ini. Saya merasakan bahwa Tuhan ada bersama dengan kami pada saat itu, sampai dengan kami pulang, sampai dengan kami menyelesaikan semua kejadian itu dengan damai, tidak harus diurus ke pihak yang berwajib, tapi kami dengan sukacita. Dan lawan yang daripada kecelakaan itu pun dia menanggapinya dengan sukacita. Saya jadi bingung pada waktu itu, tetapi itulah Tuhan sungguh sangat luar biasa menolong kepada setiap kita yang berharap kepada Tuhan. Seperti juga Yosafat pada saat itu. Yosafat dia begitu berserah, begitu dia mendengar tentang kejadian atau negara-negara lain akan menyerang bangsa Yehuda, Yosafat berseru kepada Tuhan dan dia memasrahkan, mohon pertolongan yang daripada Tuhan. Dan Yosafat pun mengikuti apa yang Tuhan kehendaki, sehingga terjadilah bahwa Tuhan ikut di dalam peperangan itu dan Yehuda mendapatkan kemenangan yang daripada Tuhan. Nah, begitulah doa pagi pada saat pagi hari ini. Seperti tema kita pada saat pagi hari ini, yaitu pertolonganku datang daripada Tuhan. Dari Mazmur 3 ayat yang ke-9. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu kiranya turun atas umat-Mu.
Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita menjalani aktivitas pada saat pagi hari ini, marilah kita mau berdoa terlebih dahulu. Kita mau serahkan apa yang menjadi aktivitas kita, apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang menjadi kesulitan kita. Kita pohonkan kepada Tuhan. Kiranya Allah turut bekerja di dalam setiap langkah kehidupan kita, setiap apa yang kita jalani pada hari ini. Mari kita semua mau berdoa. Saya memberi kesempatan kepada Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk mengungkapkan mungkin doa-doa yang akan dipanjatkan, supaya semua apa yang kita hadapi, apa yang kita akan kerjakan pada hari ini benar-benar mendapatkan pertolongan, berkat yang daripada Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur Tuhan atas firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau Tuhan masih mengingatkan kepada kami, sehingga kami pada saat pagi hari ini sebelum kami melakukan aktivitas, kami mohon penyertaan. Kami mohon berkat Tuhan kiranya ada bersama dengan kami. Tuhan, kami serahkan seluruh kegiatan, aktivitas, dan seluruh apa yang kami pikirkan, apa yang kami lakukan pada hari ini. Kiranya Roh Kudus mau menolong kami, sehingga kami boleh mendapatkan pertolongan, penyertaan, dan berkat yang daripada Tuhan. Bapa, pada saat pagi hari ini kami mau berdoa syafaat. Kiranya Tuhan juga ada bersama dengan kami. Kiranya Tuhan juga akan mendengarkan seruan doa kami. Bapa, kami berdoa untuk persidangan Majelis Sinode Wilayah yang ada di Magelang yang ke-16 yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan sendiri yang mau tolong sehingga acara yang sudah disusun, semua yang sudah direncanakan, kiranya Allah sendiri yang mau boleh ikut campur tangan, sehingga semuanya boleh berjalan dengan pertolongan dan rencana yang Tuhan sudah berikan untuk persidangan sinode wilayah ini. Tuhan Yesus, kami serahkan acara persidangan sinode wilayah ke-16 ini ke dalam tangan Tuhan sampai dengan akhir besok, sehingga dapat mengambil keputusan seturut dengan apa yang menjadi rencana Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk Gereja Kristen Indonesia Gatot Subroto Purwokerto ini. Kiranya Tuhan juga memberkati segala aktivitasnya. Tuhan juga memberkati segala apa yang direncanakannya. Bila tanggal 21 September besok akan merayakan hari ulang tahunnya, kiranya Tuhan akan memberkati. Kiranya Roh Kudus mau menolong setiap apa yang sudah direncanakan, baik acara, baik juga semua perlengkapan, baik juga semua apa yang sudah direncanakan. Kiranya Tuhan sendiri yang menolong sehingga acara HUT GKI Gatot Subroto dapat berlangsung dengan pertolongan yang daripada Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap komisi, untuk setiap kegiatan yang sudah direncanakan. Kiranya Tuhan juga akan menolong sehingga setiap kegiatan komisi, baik juga kegiatan untuk setiap bidang, kiranya Tuhan memberkati sehingga semuanya boleh terlaksana dengan pertolongan yang daripada Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk yayasan Kristen baik YP3K, TK Kasih Ibu dan juga yayasan Kristen yang lain. Kiranya Allah juga ada bersama dengan mereka. Tuhan mencukupi, Tuhan menolong, memberikan hikmat kepada setiap tenaga pengajar supaya mereka menanamkan pertolongan dan juga hikmat yang daripada Tuhan. Kiranya Tuhan akan menyertai juga anak didik sehingga anak didik boleh semakin dekat kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu dimanapun berada. Kiranya Tuhan akan memberkati mereka. Kami berdoa Tuhan untuk mereka yang sakit. Kiranya Tuhan juga akan mau tolong satu persatu. Kami ingat Tuhan untuk Pak Hendro, untuk juga istri dari Bapak Setiawan. Kiranya Tuhan mau tolong. Dan juga saya berdoa untuk Penatua David. Kiranya Tuhan juga mau memberikan pertolongan sehingga semua obat yang diminumnya boleh bermanfaat, boleh mendapatkan pertolongan sehingga menjadikan kesembuhan dan pemulihan kesehatannya. Kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu yang lain yang mungkin mengalami sakit yang kami tidak bisa sebutkan satu persatu. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka supaya mereka juga boleh mendapatkan kesembuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk mereka yang mungkin ada permasalahan, baik permasalahan ekonomi maupun permasalahan kehidupan ini. Kiranya Tuhan tolong mereka. Kiranya berkat yang daripada Tuhan untuk mencukupi segala kebutuhan mereka. Tuhan memberikan jalan keluar bagi mereka. Kiranya Tuhan juga mau ingatkan mereka supaya mereka boleh selalu berserah kepada Tuhan. Bapa, kami juga berdoa Tuhan untuk mungkin ada yang butuh didoakan, yang mungkin dia mendapatkan tugas keluar kota. Kiranya Tuhan juga akan menyertai di dalam perjalanannya. Tuhan memberkati setiap tugas yang sudah Tuhan percayakan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk aktivitas hari ini, baik dari pagi ini sampai dengan malam nanti dan sampai selamanya. Kiranya Roh Kudus ada bersama dengan kami. Kiranya berkat Tuhan selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan Yesus memberkati.